Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah Aljabar Linear Elementer 2 dari program studi Matematika Universitas Islam Bandung. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya yang telah membahas tentang kombinasi linear. Kita akan melihat bagaimana kombinasi linear itu kita manfaatkan untuk menunjukkan himpunan yang membangun atau himpunan yang merentang, atau istilah lainnya adalah span. Oke, selamat menyaksikan. Baik, apa itu himpunan yang membangun ya? Nah, misalkan, pertama definisi. Misalkan kita punya suatu ruang vektor V atas lapangan F, dan kita misalkan pula bahwa S ini merupakan himpunan bagian dari V yang tidak kosong dan berisi N buah vektor V1, V2 sampai dengan Vn. Yang dinamakan sebagai span dari S adalah himpunan dari seluruh hasil kombinasi linear unsur-unsur S. Sebagai contoh, jika kita hanya memiliki satu buah, kenapa ini? Misalkan kita hanya memiliki satu buah vektor di dalam S-nya, yaitu vektor 1, 0, 0 dari R3. Jadi span dari S adalah A dikalikan dengan 1, 0, 0. Atau bentuknya A, 0, 0. Maka span dari S adalah himpunan, ini tidak saya tuliskan dengan benar, adalah himpunan A, B, C di R3 dengan A-nya ini sembarang bilangan real, B dan C-nya adalah 0. Seperti itu ya. Jadi misalnya kita punya 2, 0, 0, ini adalah, tapi kalau kita punya 2, 0, 1, ini bukan unsur dari span S. Kenapa? Karena kita nggak bisa menuliskan satu di bawah sini hanya dengan menggunakan himpunan S saja ya. Nah, contohnya apa? Misalnya kita punya himpunan 2x kuadrat min x. Bentuk unsurnya seperti apa saja ya? Dari span 2x kuadrat min x. Kita lihat, maka akan kita dapatkan bentuk kombinasi linearnya adalah A1 dikalikan 2x kuadrat ditambah dengan A2 dikalikan dengan min x. Atau ini kan bisa kita tuliskan sebagai 2A1x kuadrat dikurang x. Tentu kita bisa gantikan ini dengan huruf yang lain. Misalnya kita tuliskan ini sebagai B1x kuadrat ditambah B2x ditambah B3. A1, B2-nya adalah min A2, B3-nya harus selalu 0. Oke. Kita lihat karena A1 dan A2-nya adalah sembarang bilangan real, maka B1 dan B2-nya juga sembarang bilangan real. Dan akan kita dapat bahwa B1, B2, B3 keseluruhannya adalah bilangan real. Oke, bentuk apa ini? Ini adalah bentuk dari unsur di P2. Hanya saja tidak keseluruhan dari selalu 0 ya. Jadi kita bisa tuliskan secara umum span dari 2x kuadrat min x adalah vektor-vektor yang bentuknya dituliskan di sini, yaitu A2x kuadrat plus A1x plus A0, polinom di P2 dengan A2 dan A1-nya sembarang bilangan real dan A0-nya adalah 0. Contoh lain, pada saat kita punya X plus 1 dan X min 1, ini akan membentuk P1. Ya, kenapa? Karena jika kita punya A1 kalikan X plus 1 ditambah A2 dikalikan X min 1 ditambah A1 tambah A2X min A2. Atau kita bisa tuliskan ini sebagai A1 tambah A2X ditambah A1 min A2. Kembali lagi, A1, A2 adalah bilangan real, maka kita bisa tuliskan ini sebagai bilangan real B1X ditambah bilangan real katakanlah B0. Ya, ini adalah unsur-unsur dari P1, polinom dengan derajat paling tinggi 1. Contoh lain adalah pada saat kita punya ruang matriks 2x2 dan span dari 1100 dan 001 min 1 ini adalah
matriks-matriks yang bentuk atasnya ya, unsur baris pertamanya sama, A dan B-nya sama, kemudian unsur baris keduanya berkebalikan, yaitu C-nya sama dengan min D. Oke, kita punya teorema. Misalkan kita punya suatu subhimpunan dari ruang vektor V, yaitu himpunan S yang isinya V1, V2 sampai dengan VK. Maka span dari S ini akan membentuk subruang dari V. Ya, di sini buktinya dapat Anda lihat, yaitu jika kita ambil sembarang dua unsur yang dibangun oleh S, misalnya U1 sebagai kombinasi linear dari A1, A2, A1, V1, A2, V2 sampai AK, VK, dan U2-nya adalah kombinasi linear dari B1, V1, B2, V2 sampai dengan BK, VK, maka kita bisa menghitung alfa U1 ditambah beta U2 seperti ini. Jika kita jabarkan, yang ini akan menjadi alfa A1 V1 V2 alfa AK VK. Dengan cara yang sama kita akan dapatkan beta B1 V1 beta B2 V2 beta BK VK. Kemudian ini kita jumlahkan, maka 1 beta B1 dan seterusnya. Yang terakhir adalah alfa AK ditambah beta BK kali VK. Sebagai alfa A1 tambah beta B2, C2-nya adalah alfa A2, beta B2, dan CK-nya adalah alfa AK ditambah beta BK. Karena alfa, beta, semua A1 sampai AK, semua B1 sampai BK adalah bilangan real, maka C1 sampai CK juga adalah bilangan real. Jadi, himpunan span S-nya tertutup terhadap penjumlahan dan aksi skalar, dan karenanya merupakan subruang dari V. Oke, kita punya definisi yang berbeda. Jika tadi kita punya himpunan span S, maka sekarang kita punya himpunan yang dibangun atau direntang oleh S. Ya, ini misalkan S adalah subhimpunan dari ruang vektor V jika setiap unsur di V dapat dituliskan sebagai kombinasi linear dari unsur-unsur S, maka kita katakan V-nya ini dibangun atau direntang oleh S. Dan dengan kata lain kita dapat mengatakan bahwa S-nya ini membangun atau merentang V. Dan kita dapat tuliskan ini dengan notasi V sama dengan span dari S. V1 sampai VK gitu ya, ini sebagai vektor-vektor dari V. Kita juga dapat menuliskan jika S membangun atau merentang V, V-nya ini sebagai penulisannya ada yang seperti ini, ada juga yang menggunakan span dari V1 VK. Mungkin Anda juga dapat menemukan yang menuliskannya menggunakan kurung biasa. Oke, tapi yang akan saya pakai di dalam perkuliahan ini adalah yang bentuknya seperti ini, atau ini, atau ini. Maaf, ini tidak konsisten ya. Atau yang ini. Oke, saya menggunakan tanda kurung. Ya. Nah, kita lihat contohnya. Misalkan V1 adalah 21 min 3 dan V2-nya adalah min 122 yang merupakan vektor-vektor di R3. Kita akan periksa apakah vektor U yang isinya 011 ada di dalam ruang span V1, V2. Kita coba, berarti kita memeriksa apakah terdapat kombinasi linear dari V1, V2 yang menghasilkan vektor U. Seperti pada video sebelumnya, kita mencari A, B, dikalikan min 122. Apakah ada A dan B yang memenuhi persamaan ini? Sebut saja persamaan bintang. Menggunakan penjumlahan dan perkalian skalar pada vektor, maka akan kita dapatkan ini 2A dikurangi B, 3A ditambah 2B. Dan akan kita dapatkan sistem persamaan linier 2A min B sama dengan 0, A ditambah 2B sama dengan 0. Apa yang akan dilakukan? Kita pakai UB atau eliminasi substitusi. Kita coba UB saja ya, 2 min 1, 0. 1, 2, 1, maaf, ini bukan 0, harusnya 1. Oke, ini adalah matriks yang diperbesar,
dari SPL yang kita punya di sini. Saya mau tukar baris dulu. Baris pertama saya tukar dengan baris kedua, sampai Anda mengingat-ingat langkah OBE lagi ya. Kemudian saya akan mengurangi baris kedua dengan 2 kali baris pertama. 1, 2, 1. Min 3, 2, 1-nya tidak berubah. 2 kurangi 2 adalah 0. Min 1 kurangi 4, min 5. 0 kurangi 2 adalah min 2. Lalu saya akan menambahkan baris ketiga dengan 3 kali baris ke 1. Apa yang akan kita dapatkan? 0, min 5, min 2. Min 3 tambah 3, 0. 2 ditambah 6, 8. 1 ditambah 3 adalah 4. Oke, sepertinya kita akan mendapatkan yang tidak konsisten ya, sepertinya. Ya, saya akan membagi baris ketiga dengan 8. 1, 2, 1, 0, min 5, min 2, 0, 1, 1 per 2. Lalu saya tambahkan baris supaya kita mendapatkan, oke, 0 tambah 0, ini min 5 tambah 5, lalu min 2 tambah 5 per 2. 1 per 2 ya. Oke, kita lihat pada baris kedua kita punya, ingat karena ini matriks yang diperbesar, dari baris kedua kita punya 0 sama dengan setengah. Ya, berarti SPL ini tidak konsisten. Dan apa yang terjadi jika SPL tidak konsisten? Berarti tidak ada, oke, kesimpulannya saya tulis di atas, berarti tidak ada A dan B bilangan real yang memenuhi persamaan bintang. Artinya vektor maaf ini harusnya catat tebal, ini tidak ada di dalam ruang span dari V1 dan V2. Seperti itu ya. Ini silakan Anda coba sendiri. Apakah P2 adalah span dari vektor PQ dan R? Jika diketahui PQ dan R-nya seperti ini. Apa yang harus dilakukan? Kita ambil sembarang unsur di P2, sebut saja P. P-nya sudah dipakai ini ya. Sebut saja S. Oke, berarti secara umum kita akan punya bentuk S-nya itu dengan variabel ditambah A1X plus 0. Kita akan cari apakah ada, kita akan cari apakah ada, kita pakai alfa 1, alfa 2, dan alfa 3 bilangan real, sehingga S sama dengan alfa 1P di alfa 3R, yaitu A2X kuadrat ditambah A1X ditambah A0 sama dengan alfa 1 kali X kuadrat min 3 ditambah alfa 3 dikalikan min X kuadrat plus X. Ruas kanannya ini dapat Anda jabarkan, lalu kumpulkan variabel X kuadrat dengan X kuadrat, kumpulkan variabel X dengan X, dan kumpulkan bagian konstan dengan konstan, lalu Anda samakan ruas kiri dan kanannya untuk mendapatkan nilai A2 sebagai fungsi dari alfa 1, alfa 2, alfa 3, gitu ya, fungsi linear dari alfa 1, alfa 2, alfa 3, nanti A1-nya juga sebagai fungsi dari alfa 1, alfa 2, alfa 3, dan A0-nya sebagai fungsi yang sama. Silahkan coba sendiri ya. Nah, sedikit catatan bahwa ingat pada saat kita memeriksa apakah suatu himpunan membangun, ya, sama seperti saat kita memeriksa apakah suatu vektor merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor yang lain, kita sebetulnya bekerja dengan sistem persamaan linear. Dan waktu ALE 1 kita mempelajari cara menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan matriks. Anda bisa gunakan matriks koefisiennya atau matriks yang diperbesarnya. Pada saat Anda menggunakan matriks yang diperbesar, dapat dilakukan eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan.
Kemudian jika bekerja dengan matriks koefisien, tentu dia akan bermanfaat pada saat matriks koefisiennya ini berbentuk persegi. Ya, jika matriks koefisiennya berbentuk persegi, kita bisa gunakan salah satu sifat ini, ya, ekivalensi dari sifat matriks, yaitu jika determinan matriks koefisiennya tidak sama dengan 0, maka sistem bersamaan linear AX sama dengan B memiliki solusi tunggal. Tapi ingat bahwa ini hanya bisa kita gunakan jika matriks koefisien A-nya berbentuk matriks persegi. Jika tidak berbentuk matriks persegi, akan lebih mudah jika Anda menggunakan matriks yang diperbesar, kemudian lakukan eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan untuk mengecek apakah solusinya ada atau tidak. Oke, ini ada soal-soal latihan yang mungkin Anda bisa coba sendiri di rumah gitu ya. Untuk nomor 1, coba dapatkan Anda menuliskan 3 buah himpunan. Himpunan ya, bukan unsurnya. Tapi himpunan yang membangun ruang vektor R3. Dan untuk yang lainnya silahkan Anda coba, sepertinya sudah cukup jelas. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.